Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di latihan soal untuk jabatan operator layanan operasional di part ke-27. Langsung saja kita ke soal. Soal nomor 1. Dalam mengerjakan tugasnya, seorang pegawai dituntut memiliki integritas tinggi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi yang lain. Pribadi yang berintegritas akan mendukung kinerja yang baik sehingga perusahaan semakin maju. Untuk mewujudkan hal tersebut, sebaiknya yang Anda lakukan adalah, ini ada kata kunci integritas ya. Pertimbangkan jika atasan meminta Anda lakukan suatu program kerja baru. Ini kurang tepat ya. Nah, ini kurang tepat. Bantu rekan yang membutuhkan jika hal tersebut menguntungkan evaluasi kinerja. Ini juga kurang tepat. Berusaha semampu saya jika atasan memberikan tugas di luar tanggung jawab saya. Ini juga kurang tepat ya. Kalau bisa ya semaksimal mungkin. Menjunjung tinggi peraturan dan kode etik perusahaan dalam lingkungan kerja sehari-hari. Ya. Hanya memberikan usulan yang menguntungkan salah satu pihak. Tidak. Yang jelas ada yang jadi kita harus menjunjung tinggi peraturan dan kode etik di perusahaan. Next. Ini ya. Jadi ada aspek integritas. Untuk mewujudkan pribadi yang berintegritas yang nantinya akan menciptakan kinerja mandiri dan profesional, tentunya akan harus mampu menjunjung tinggi peraturan dan kode etik. Soal nomor 2. Kerja Anda diberikan tugas untuk membuat draft proyek berskala besar oleh pimpinan dengan deadline yang cukup ketat. Padahal tugas tersebut merupakan tugas yang belum pernah Anda kerjakan sebelumnya, sehingga anggota tim Anda juga kebingungan karena belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas tersebut. Sikap Anda sebagai ketua tim adalah mempelajari tugas serupa secara mandiri baru membagikan pengetahuan saya kepada anggota tim. Ini kurang sesuai ya, karena di sini kan belum paham ya, di sini belum pernah Anda kerjakan dan tim juga belum paham. Meminta tiap anggota tim untuk mengerjakan proyek tersebut baru kemudian mendiskusikan cara terbaik untuk menyelesaikan. Kurang tepat ya, ini tidak efisien, efektif. Mengerjakan proyek tersebut bersama sesuai dengan kemampuan tim dan mengatasi setiap urusan yang ada secara musyawarah. Ini bisa ya. Meminta bantuan senior tim lain untuk bersama-sama dengan tim menyelesaikan proyek tersebut agar tugas dapat selesai tepat waktu. Ini sebenarnya juga bisa, hanya tim lain kan sebenarnya juga punya tugas masing-masing. Meminta bimbingan atasan untuk menjelaskan lebih dulu bagaimana cara mengerjakan proyek agar selesai tepat waktu. Ini juga kurang sesuai ya. Yang betul ada yang C. Jadi kita kerjakan proyek bersama-sama dengan kemampuan tim dan mengatasi kebingungan dengan musyawarah. Kalau misalnya ada kesulitan baru kita musyawarahkan. Nah, ini pembahasannya ya. Jadi aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kemampuan interpersonal dihubungkan dengan rekan kerja, dengan tim ya. Jika tim Anda diberi tugas yang belum pernah dikerjakan, sementara tugas tersebut diselesaikan, sikap yang harus Anda adalah mengerjakan proyek dengan sama-sama ya. Jadi kemampuan interpersonal. Soal nomor 3. Anda dan rekan Anda ditugaskan mewakili perusahaan dalam seminar internasional di kota lain dengan jadwal kegiatan yang padat setiap harinya. Tengah kesibukan Anda didapati jika laporan kerja rekan Anda bermasalah dan harus direvisi secepat mungkin. Sikap Anda terhadap kondisi rekan Anda adalah membagi laporan sesuai tingkat prioritas dan menyuruhnya untuk kembali ke kantor merevisi laporan tersebut jika diperlukan. Ini kan sedang seminar ya. Nah, ini kurang sesuai. Meminta untuk fokus pada seminar dan mengerjakan revisinya setelah rangkaian kegiatan selesai. Kurang sesuai karena ini segera cepat mungkin ya, cepat mungkin harus revisi. Menyarankan padanya untuk fokus pada kegiatan seminar saja sambil mencari alasan keterlambatan revisi laporan. Ini juga kurang sesuai. Menyuruhnya untuk memutuskan masalahnya sendiri karena saya harus fokus kegiatan mengikuti sisa kegiatan seminar. Ini juga sudah ya. Melaporkan hal tersebut pada atasan dan meminta kebijaksanaan karena seminar tersebut sangat pentingnya. Jadi ada izin ya. Di sini ada izin pimpinan. Aspek yang dinilai apa? Adalah aspek kemampuan kerjasama ya. Jadi jika rekan kerja Anda mengambil dilema saat mengerjakan tugasnya sebagai sama rekan kerja, jika mengikuti seminar, maka tindakan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut akan menyarankan padanya untuk menyampaikan laporan ya ke atasan sehingga diberi kelonggaran. Ini harus ada izin ya, ada komunikasi dengan pimpinan. Soal nomor 4.
Asal kerjasama yang dibuat tim Anda sudah selesai dikerjakan dan siap dikirimkan via email kepada klien. Tapi saat dilakukan pengecekan ulang masih ada beberapa data yang belum diolah karena dia kurang memahami cara menggunakan program mengolah data yang ada. Dalam kondisi tersebut, sikap Anda sebagai sesama anggota tim minta rekan anggota lainnya mengerti cara kerja program untuk mengajarinya, ya. Tidak mau tahu dan tetap memintanya mengolah data yang tersisa cepat mungkin, ini kurang sesuai. Meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengolah data yang tersisa. Saya mengerjakan sendiri data yang tersisa agar dapat waktu, ini kurang ya, karena ini tim ya, kita kerja tim. Memarahi anggota tersebut karena tidak melakukan data yang belum diolah lebih awal ya. Jadi yang sesuai itu adalah meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengolah data tersebut. Kalau ini untuk mengajarinya ini terlalu lama ya, mengajari tidak terlalu lama, dan ini harus segera dikirim. Yang betul ada yang ini. Aspek yang dinilai adalah aspek interpersonal juga, jadi hubungan dengan rekan tim, anggota tim ya, pada suatu kondisi yang membutuhkan respon yang cepat dan hal terakhir, Anda merupakan guru baru yang ditempatkan di daerah perbatasan. Dalam menjalankan tugas Anda, berusaha keras memenuhi tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan kebijakan sekolah. Namun tidak jarang di lapangan Anda mengalami berbagai kendala yang penyelesaiannya tidak Anda dapatkan dalam SOP. Sikap Anda terkait hal tersebut adalah, misalnya di pedalaman ternyata saat berangkat ternyata ada hal yang tidak bisa kalian selesaikan dengan sesuai aturan ya. Yang kalian harus lakukan itu apa? Pertama, mengamati kinerja guru senior dalam menyelesaikan masalah tersebut untuk kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kurang sesuai ya, kadang senior juga belum tentu tuh. Melihat dari kondisi yang ada dan melakukan penyelesaian yang diperlukan agar tetap sesuai dengan kebijakan sekolah. Ini bisa ya, sesuai dengan kebijakan sekolah. Memberi masukan kepada kepala sekolah untuk merubah kebijakan yang ada agar sesuai dengan masalah yang muncul. Ini tidak ya. Biasanya masalah munculnya itu disesuaikan dengan kebijakan, yang jangan mengubah kebijakan dari masalah yang muncul baru ya. Mengajukan review berkala terhadap SOP yang ada dalam rapat kerja sehingga semua yang guru dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Ini juga kurang sesuai. Tetap mengikuti kebijakan yang ada meskipun kadang memakan waktu dan tidak sesuai dengan masalah yang ada. Tidak menyelesaikan masalah. Yang betul ada yang B. Aspek yang dinilai apa di ini? Aspek manajemen konflik. Jadi kalau ada konflik, ada masalah, kalian bisa memanajemen mana yang prioritas, mana yang perlu didahulukan ya, sehingga tidak mengganggu sesuatu yang sudah semestinya berjalan. Ya kita sesuaikan. Ya jangan sampai kita mencari-cari alasan terhadap konflik yang kita timbulkan sendiri. Ya. Itu mungkin untuk di part ke-27, ini soal untuk manajerial ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.